Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat. Di kesempatan kali ini kawan, saya akan membahas tentang power bank. Jadi untuk merakit sebuah modul power bank tentunya kita memerlukan modul power bank, kemudian baterai, baik baterai 18650 ataupun baterai lithium polimer seperti ini. Tentunya sesuai dengan kebutuhan kita saja. Oke, untuk instalasi dari modul power bank sangatlah mudah. Inputkan saja tegangan dari baterai itu ke baterai plus dan baterai min juga ke baterai min. Ini sudah sangat tertulis dengan jelas di modul power bank. Setelah kita rakit modul power banknya seperti ini ya. Nah, tinggal kita masukkan saja dari baterai 18650 ataupun baterai lithium polimer yang telah kita ukur kapasitasnya, dan jangan lupa diukur juga tegangannya. Pastikan dia berada di 4 volt. Kemudian kita masukkan baterainya ke dalam holder ini, jangan sampai kebalik ya, kalau kebalik rusak ya. Tentunya untuk menghidupkan modul power bank ini kita harus mengecasnya kembali, baru tegangan outputnya bisa keluar walaupun tegangan baterainya penuh. Kemudian hal ini juga akan berlaku sama dengan modul power bank yang seperti ini. Ketika selesai perakitan kita harus mencharger ulang, barulah ia akan mengeluarkan tegangan output dari modul power bank seperti ini. Nah, jadi setelah merakit power bank seperti ini, ada di antaranya teman-teman kita yang bertanya. Jadi pertanyaannya seperti ini kawan. Maaf om, mau nanya, saya kan rencana mau bikin powerbank 40.000 mAh pakai baterai lithium polimer. Nah, modulnya saya udah beli sama banget kayak punya om, kayak gitu. Pertanyaannya, itu dibateraikan dikasih BMS lagi nggak ya om? Apa langsung connect aja ke modul powerbank? Jadi saya jawab tidak perlu BMS lagi, di powerbank sudah ada fungsi yang sama seperti BMS. Sederhananya BMS adalah baterai manajemen sistem ya, artinya dia yang mengatur semuanya tuh. Dari proses pengisian baterai kita, dia harus cut off di 4,1 sampai 4,2 volt, dan juga akan meng-cut off ketika baterai kita gunakan dia berada di 3 volt ataupun di 2,6. Itu tergantung dari sistem yang digunakan. Sekarang kita lihat apakah akan terjadi cut off saat proses pengisian pada modul power bank ini terhadap baterai. Kalau kita lihat dia meng-cut off ya. Kalau kita lihat dari power supply yang untuk pengisiannya, tegangannya kembali dari 9 volt menjadi 5 volt. Harusnya 0. Nah, ini bisa kita lihat dari voltmeter ampere ini. Modul power bank telah berhenti berkedip dan tegangan baterai mencapai di tegangan titik 4,1 volt. Ini ada aman ya, aman ketika kita melakukan pengisian baterai. Oke, sekarang kita akan lakukan cek pengurasan baterai. Tapi sini saya menggunakan power supply saja. Di tegangan berapa nanti modul power bank ini akan berhenti bekerja ataupun berkedip-kedip. Pada BMS ada fitur yang namanya over discharge. Maka BMS akan meng-cut off ketika tegangan baterai sudah mencapai di 2,7 atau 2,6 gitu. Tapi di modul power bank ini apakah terdapat fitur tersebut? Kita lihat saja. Di tegangan berapa nanti modul power bank ini akan berhenti bekerja. Sekarang sudah tegangan 3,2 volt. Di lampu indikator itu sangat low ya, tinggal 1 bar lagi. Oke, sekarang masih melakukan proses pengisian di tegangan 2,9 atau 3 volt. Ini modul power bank sudah berhenti bekerja dan tidak mengeluarkan tegangan lagi. Artinya masih ada tegangan yang tersisa dari baterai dan ini aman. Kemudian untuk melakukan proses pengisian dengan menggunakan modul power bank ini, yang tipe seperti ini dia hanya bisa sampai di tegangan 9 volt saja. Berbeda dengan modul power bank ini, yang ini sudah support PD3 ya, Port Delivery 3.
Artinya ketika kita charger dan menggunakan charger yang support PD3, ia mengeluarkan tegangan sebesar 12 volt. Kita bisa lihat dari voltmeter ampere pada charger saya. Nah, tentunya dengan menggunakan modul powerbank seperti ini, dengan kapasitas baterai yang sangat besar 40.000 mAh, itu proses pengisiannya bisa cepat ya. Berbeda dengan modul powerbank seperti ini. Ini modul powerbank lama yang mempunyai tegangan output hanya sebesar 5 volt. Nah, sekarang akan kita lakukan pengetesan. Apakah ia juga mempunyai BMS? Baterai Management System. Kalau kita lihat ya, dia mempunyai cut off ketika baterai sudah mencapai 4,1 volt. Kita bisa lihat arusnya 0. Kemudian kita tes discharge-nya di tegangan berapa powerbank ini akan meng-cut off baterai. Ya. Apakah 3 volt 2,7? Saya coba turunkan saja pelan-pelan dari modul powerbank. Dari power supply saya ini, kita lihat nilai persentase pada modul powerbank ini sangat lambat perubahannya. Jadi terpaksa videonya saya pangkas-pangkas saja teman. Oke, sekarang di tegangan 3 volt, dia langsung cut off. Ya, mencapai tegangan 3, volt 3,1, itu modul powerbank sudah tidak bekerja lagi. Artinya baterai kita masih menyisakan tegangan. Dan ini aman dan fungsinya itu sama dengan BMS. Cuma kelemahan dari modul powerbank ini ketika kita menumpuk baterai sampai 40.000 mAh, itu arus pengisiannya itu sangatlah kecil dan untuk penuh dia lambat. Kemudian ada yang bertanya kemarin, Bang, itu NTC sensor panas pada modul powerbank saya katanya putus. Nah, dia menanyakan titik di mana untuk penyolderannya. Nah, di video ini akan saya jawab bahwa titik penyolderannya itu tepat pada ada yang ada tulisan NTC itu. Nah, kalau untuk penyolderan NTC bolak-balik itu dia bebas. NTC merupakan kepanjangan dari negatif temperatur coefficient ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini ya kawan. Menurut kalian, apakah modul powerbank masih memerlukan BMS ataupun tidak? Salam sehat untuk kalian, salam kreativitas tanpa batas. Saya Yoris Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.